فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Al-Bassam rahimahullah. Walam yujibillahul hajja. Ini sudah ya akhirnya. Baik. Faedah ma dzukira minal khilaf, apa yang telah disebutkan dari perselisihan para ulama fi haqqi ghairil mutaraddidi ilal haram lijal bil hatab awil faqihah wa nahwihima, tentang orang yang tidak berbolak-balik menuju ke tanah suci dalam rangka mungkin mencari kayu, kan kadang keluar sampai ke tanah haram dan semacamnya, atau cari buah-buahan atau yang semacam itu. Au lahu bustanun fil hil, atau ini orang Mekah atau orang di area tanah suci tapi dia punya kebun di luar. Dia punya tanah di luar, punya kebun, dan dia yataraddadu alaih, berbolak-balik ke situ untuk mengurus tanamannya. Au lahu wazifatun au amal fi Makkah, atau dia punya tugas, punya pekerjaan di Mekah. Wa ahluhu fi Jeddah awil akas au bil akas, atau sebaliknya, keluarganya di Jeddah atau yang sebaliknya. Dan ini sering orang-orang pada bilang biasanya nanti kalau hari Jumat memang banyak orang datang dari luar-luar situ, sehingga untuk Jumat memang lebih ramai lagi, lebih banyak orang dan seterusnya. Atau karena setiap hari datang karena kerja. Ada yang naik motor ini, dan ini jarang. Ada yang naik kereta, ini yang paling banyak. Ada yang naik helikopter, yang kaya-kaya itu. Sesuai dengan keperluan. Intinya adalah orang yang hilir mudik, keluar dan masuk ke tanah suci. Fahaula'i wa nahwuhum la yajibu alaihimul ihram inda ammatil fuqaha. Mereka dan yang semacam mereka ini tidak wajib untuk ihram menurut hampir semua ulama, amatil ulama. Fima ittala'tu alaihi min kalami fuqaha'il madzahib, sebatas apa yang saya lihat dari pendapat para fuqaha'il madzahib. Illa ma dzahaba ilaihi Abu Hanifah, kecuali madhab Abu Hanifah, minat tahrimi ala kulli dakhilin ila Makkah bi ghairi ihram, yaitu haram tanpa adanya ihram bagi orang yang setiap orang yang masuk ke Makkah tanpa ihram, tetap dia harus melakukan ihram, walaupun sekedar untuk cari buah-buahan atau sebaliknya, keluar lalu masuk lagi. Wal amal ala khilafih, sementara amal kaum muslimin menyelisih pendapat Abu Hanifah ini. Memang masyaqqah berat kalau harus semacam itu. Habis lari-lari mengejar bobek, kemudian berjaya berpeluh-peluh, wah harus ihram lagi, bingung dia. Nanti mandi tahu-tahu bobeknya hilang, diambil orang dari luar tanah suci. Ini tentu akan menyulitkan. Karena dia umum. Kalau Abu Hanifah umum semuanya. Boleh jadi namanya anak-anak lasak. Nanti anak sudah kita bawa ke haram, dia lari keluar, kita kejar, dia masuk lagi. Kita harus ihram lagi. Wah, repot lagi. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala babu ma yalbasul muhrim minas siyab. Bab pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim, orang yang ihram. Zakarul muallifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal bab arba'ata ahadits. Sang penulis rahimahullah dalam bab ini menyebutkan 4 hadis. Al-awwal wasani, bab yang hadis yang pertama dan kedua, fi bayani ma yalbisuhu al-muhrim minas siyab, tentang pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim, wa ma yajtanibuh, dan apa yang harus dijauhi. Wasalis fi bayani talbiyah wa sa'ufriduhu bi bab. Yang ketiga adalah bab talbiyah, kalimat-kalimat memenuhi panggilan itu, dan saya akan menyendirikan dengan suatu bab. Ar-rabi', hadis yang keempat, fi bayani hukmi safaril mar'ah bila mahram, penjelasan tentang hukum safarnya wanita tanpa ihram, bi ghairi mahram, tanpa adanya mahram dia, keluarga yang dekat itu yang layak jadi wali. Wa sa'ufriduhu bi babin aidan, saya akan sendirikan dengan satu bab juga. Liyatabayyana min ta'addudit tarajim ma fil ahaditsi minal ahkam, agar menjadi jelaslah dari beraneka ragamnya, dari berbilangnya bab itu. Tarajim maksudnya adalah bab ini itu,
bahwasanya hadis-hadis tadi memiliki hukum-hukum yang tidak sedikit. Wal muallif akhadha tarjumata minas su'alil ladzi fil hadits. Sang penulis membuat tarjumah di sini adalah bab bukan biografi, dari pertanyaan yang ada di dalam hadis ini. Al haditsu tasi'u ba'dal mi'atain, hadis yang ke 209, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya seseorang bertanya, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim minas siyab, wahai Rasulullah, apa pakaian yang boleh dipakai oleh seorang muhrim? Qala sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qamis. Rasulullah bersabda, tidak boleh memakai gamis yang kita panggil jubah itu. Walal amaim, tidak boleh pakai surban. Ini yang laki-laki semua untuk yang awal-awal ini. Walas sarawilat, tidak boleh memakai seluar, celana, sirwal. Walal baronis, yaitu apa? Baju yang ada kepalanya itu, burnus. Iya. Walal khifaf, tidak boleh memakai khuf, yaitu apa? Sepatu kasut yang menutup mata kaki. Illa ahadun la yajidu na'lain, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan slipper, tidak mendapatkan sendal atau sepatu yang terbuka apa itu? Mata kakinya, buku lalinya itu. Fal yalbas khufain, maka boleh dia memakai khuf. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, hendaknya dia memotongnya sampai di bawah ka'bain, di bawah mata kaki, yaitu buku lalinya itu. Wala yalbas minas siyabi syai'an massahu za'faron au waras, dan tidak boleh dia memakai pakaian yang telah disentuh, telah diolesi oleh za'faron. Ini minyak wangi khusus, za'faron atau waras, yaitu apa? Pewarna yang khusus, bukan semua pewarna. Baik, pembahasannya walil Bukhari wala tantaqibul mar'ah wala talbasul qaffazain. Tidak boleh wanita itu memakai niqab, yaitu apa? Pakaian yang khusus dibuat untuk menutup wajah. Ini pakaian khusus. Dan tidak boleh wanita itu memakai kaos tangan. Baik, ini adalah keadaan muhrim. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.